Halo semua, perkenalkan nama saya Vincent Tanjinardi dengan NIM 5451861. Saya berkuliah di Universitas Tarumanagara Indonesia di Jakarta. Saya semester kelima dan saya memiliki jurusan teknik industri. Hari ini saya mau nge-vlog, tapi vlognya anti mainstream banget, beda banget. Karena biasanya kan kita vlog tentang makanan ataupun tentang liburan ke luar negeri. Nah kali ini saya pengen nge-vlog tentang mata kuliah saya di teknik industri, yaitu mata kuliah otomasi. Nah, saya bakal jelasin sedikit apa itu otomasi. Nah, otomasi itu adalah penggunaan mesin, sistem, kontrol, dan teknologi informasi untuk optimasi, produksi, dan pengiriman barang dan jasa. Nah, otomasi ini biasanya dilakukan jika hasilnya lebih cepat, lebih baik secara kualitas dan kuantitas dibandingkan dengan penggunaan tenaga kerja manusia. Nah, itu singkatnya dari pengertian otomasi secara umum. Tapi yang mau saya jelasin hari ini adalah tentang electric actuator dan human machine interface. Nah, sebelum saya masuk ke tema pertama saya, electric actuator, saya mau jelasin sedikit tentang apa itu actuator secara umumnya. Nah, actuator secara umumnya itu adalah sebuah peralatan mekanis untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme atau sistem. Actuator diaktifkan dengan menggunakan lengan mekanis yang biasanya digerakkan oleh motor listrik yang dikendalikan oleh pengontrol otomatis yang terprogram di antaranya microcontroller. Nah, actuator adalah elemen yang mengkonversikan besaran listrik analog menjadi besaran listrik lainnya, misalkan kecepatan putaran, dan merupakan perangkat elektromagnetik yang menghasilkan daya gerakan sehingga dapat menghasilkan gerakan pada robot. Nah, itu secara umumnya. Nah, kalau actuator listriknya sendiri adalah alat yang dapat membuat gerakan beban atau tindakan yang membutuhkan gaya, seperti penjepitan, menggunakan motor listrik untuk menciptakan gaya yang diperlukan. Nah, actuator listrik ini dibedakan menjadi dua berdasarkan prinsip kerjanya, yaitu double acting dan spring return. Lalu actuator listrik dibagi menjadi 7 berdasarkan aplikasinya. Yang pertama actuator pneumatik, actuator hidrolik, actuator gas langsung, actuator gas over oil, actuator listrik, actuator bawah laut, dan actuator kompak. Nah, itu sekian buat actuator listrik, dan kali ini saya mau jelasin tentang human machine interface. Nah, artinya adalah sistem yang menghubungkan antara manusia dan teknologi mesin. Nah, tujuan dari HMI atau Human Machine Interface ini adalah untuk meningkatkan interaksi antara mesin dengan operatornya melalui tampilan layar komputer sehingga memenuhi kebutuhan pengguna terhadap informasi sistem yang diberikan, sehingga mempermudah pekerjaan fisik. Nah, pada umumnya HMI ini berupa komputer dengan display di monitor CRT atau LCD, di mana kita bisa melihat keseluruhan sistem dari layar tersebut. Nah, fungsi lainnya itu ada 4. Yang pertama itu mengawasi, di mana kita dapat mengawasi kondisi plant secara real time tanpa harus keluar dari ruang kontrol. Lalu ada pengaturan, di mana kita dapat mengubah pengaturan, misalnya pengaturan alarm untuk keamanan tingkat high priority atau low priority. Lalu ada alarm. Nah, ini disediakan alarm summary dan history, sehingga nantinya kita bisa memilih alarm-alarm mana saja yang bisa aktif ataupun mati. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan alasan atau pesan kenapa tiba-tiba suatu sistem tuh mati atau trip. Lalu yang keempat adalah menampilkan grafik dari sebuah proses, misalnya temperatur sistem dari yang bersangkutan. Nah, harapan untuk kondisi pandemi kali ini, menurut saya sih jangan terlalu sering keluar rumah karena masih bahaya banget, kasusnya masih banyak banget. Lalu selalu bawa hand sanitizer karena kita kemanapun kita nggak tahu itu tempat ada tempat cuci tangan atau enggak, jadi bahaya banget. Dan buat jaga-jaga aja selalu bawa hand sanitizer. Nah, kalau harapan untuk otomasi ke depannya, menurut saya perkembangan otomasi ini semakin pesat ke depannya, khususnya perkembangan di bidang robotik. Nah, bidang robotik ini yang paling menarik minat masyarakat sekarang karena mereka dapat menggantikan pekerjaan manusia. Nah, karenanya itu banyak banget sekarang lowongan kerjaan itu digantikan oleh robot. Nah, saya gak mau nanti kalau karena adanya robot ini manusia itu diganggu-gugat tentang cara kerjanya dan segala macam. Lalu kritik dan saran untuk materi kuliah yang menurut saya udah bagus banget karena sekarang kita nggak bisa lihat pabrik, tapi di kuliah ini, di kuliah otomasi ini kita masih bisa lihat pabrik. Tapi memang karena kondisi internet lemot, saya jadi itu menjadi kendala buat saya. Lalu kritik dan saran untuk pengajar sih, saya nggak mau kritik dan saran, saya mau mengapresiasi Pak Agus karena udah membawa kita ke tempat-tempat yang kita nggak bisa kunjungi untuk sekarang. Itu dari saya, terima kasih.